Bayangkan kalau kamu diminta pergi ke surga, bukan buat masuk, tapi cuma buat ambil satu barang aja, yaitu mahkota. Lah, terus balik lagi ke dunia. Emang bisa ya? Tapi tunggu dulu. Yang diminta bukan orang biasa, ini Abu Nawas. Dan seperti biasa, jawabannya bukan cuma lucu, tapi bisa bikin kamu mikir keras, ketawa ngakak, sekaligus merinding bareng. Hari itu, suasana istana seperti biasa, megah, mewah, dan menyenangkan. Tapi entah kenapa, Baginda Raja tiba-tiba merasa bosan jadi raja. Iya, benar, katanya. Aku ingin melihat dunia luar, tapi bukan sebagai raja, sebagai rakyat biasa. Biar aku tahu bagaimana rakyatku sebenarnya hidup. Dengan pakaian lusuh, sarung yang udah bolong di pinggir, dan sendal jepit sebelah putus, sang raja pun menyelinap keluar. Penampilannya mirip orang habis belanja di warung, tapi lupa bawa dompet. Di sebuah perkampungan, raja melihat kerumunan. Awalnya mengira ada pasar dadakan. Ternyata, seorang ulama sedang berceramah soal alam barzah dan kehidupan setelah mati. Tiba-tiba, seorang pemuda angkat tangan dan bertanya, "Ustadz, kalau orang kafir disiksa di kubur, kenapa pas kita lihat kuburnya biasa aja? Nggak ada jeritan, nggak ada apa-apa. Jadi, benar nggak sih semua itu?" Penonton pun sunyi. Suasana tegang. Ulama itu tersenyum, lalu berkata, "Pernah mimpi digigit ular waktu tidur?" "Pernah," jawab pemuda itu. Kata sang ulama, "Sakit nggak?" "Wah, sakit banget, Ted," jawab pemuda itu. Lanjut kata ulama, "Tapi orang di samping kamu, lihat nggak ularnya?" "Enggak," jawab pemuda itu lagi. Lanjut kata ulama, "Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Nah, begitu juga alam barzah. Yang kamu lihat itu tubuhnya, tapi yang merasakan adalah jiwanya." Seketika, penonton terdiam, termasuk Baginda. Dalam hatinya dia berkata, "Ini lebih dalam dari semua kuliah politik di istana." Sang ulama lalu melanjutkan, "Di surga, ada mahkota terbuat dari cahaya. Lebih indah dari seluruh isi dunia. Mahkota raja kita mah lewat, gak ada apa-apanya. Sekali lihat saja, hati langsung adem." Baginda pun makin penasaran. Mahkota dari cahaya? Wah, cocok buat koleksi kerajaan. Sesampainya di istana, Baginda langsung memanggil tokoh yang selalu bisa mengubah, yang tidak mungkin menjadi lebih tidak masuk akal. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku ingin kau pergi ke surga. Ambilkan aku satu mahkota yang katanya terbuat dari cahaya itu." Abu Nawas cuma angguk santai, lalu berkata, "Baik Paduka, tapi ada satu syarat." "Apa?" tanya Baginda. "Tolong sediakan pintunya," kata Abu Nawas. "What? Pintu apa?" jawab Baginda terkejut. "Pintu menuju alam akhirat," kata Abu Nawas. Baginda mulai bingung. "Apa maksudmu?" Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Begini, Paduka, pintu dunia adalah rahim ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat." Baginda pun terkejut. "Wah, kiamat? Iya, karena surga itu di alam akhirat, dan kita cuma bisa masuk ke sana kalau dunia ini tamat," jawab Abu Nawas santuy. Bayangkan ekspresi Baginda waktu itu. "Loh, aku cuma pengen mahkota. Kok jadi minta kiamat segala?" Sementara Abu Nawas tetap tenang, bahkan sambil ngelap keringat dengan daun pisang. Lalu Abu Nawas berkata, "Kalau Paduka sudah bisa mendatangkan kiamat, maka hamba siap ke surga. Tapi kalau belum, mungkin kita bisa cari mahkota yang mirip-mirip dulu di toko perhiasan." Seketika, seluruh istana hening, lalu meledak dalam tawa. Bahkan Baginda sendiri akhirnya ngakak sambil berkata, "Memang, hanya Abu Nawas yang bisa menjawab serius dengan cara paling tidak serius." Cerita ini bukan cuma soal kelucuan, tapi juga pelajaran. Kadang kita terlalu ingin mengejar surga, tapi lupa bahwa ada proses, tahapan, dan pintu yang harus dilewati. Abu Nawas mengingatkan, jangan minta sesuatu yang belum saatnya, karena semua ada waktunya, termasuk surga.
Dan yang paling penting, jangan cari pintu akhirat kalau belum siap jawab pertanyaan malaikat. Kalau kamu jadi Abu Nawas, apa jawaban yang bakal kamu kasih ke Baginda? Atau kamu punya permintaan mustahil yang pernah diminta orang ke kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman yang butuh hiburan dan pencerahan, dan subscribe buat cerita-cerita Abu Nawas lainnya yang lebih mind-blowing. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan buru-buru ke surga, perbaiki dulu tiketnya.